Pengkhianatan negara nggak sih? Kok bisa sampai 400 orang penerima beasiswa LPDP 2022 yang nggak mau pulang ke Indonesia? Ham, lu dulu kuliah jurusan apa tuh? Kelihatannya kalau menurut Koko aku jurusan apa nih? Jurusan marketing communication gitu, bukan? Betul banget. Oh, oke. Aku D4 manajemen pemasaran international, ada ambil international ya. Oke. Nah, terus gini, waktu zaman lu kuliah itu udah ada kan LPDP. Lu sendiri tahu apa sih yang lu tahu dari LPDP? Dari zaman aku kuliah itu agak nge-hype banget ya, apalagi pas Ya. waktu kita zaman-zaman mahasiswa akhir nih. Jadi kan kalau misal waktu zaman kita mahasiswa akhir, kita lagi mikir kira-kira kita tuh nanti mau kerja atau lanjut S2 lagi. Dan salah satu yang pernah disebutin ya beasiswa LPDP ini. Karena kan beasiswa LPDP ini tuh juga kayak memberikan peluang bagi kita nih. Kita tuh bisa jadi keluar negeri, tapi memang dibiayain oleh pemerintah. Kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma LPDP sih, ada chevening, bahkan ke yang Amerika juga ada. Cuma ya mungkin karena yang sekarang lagi nge-hype-nya LPDP. Jadi itu yang paling hype? Iya. Terus gini, kan lu tahu tuh banyak tuh tentang LPDP. Lu sendiri tertarik nggak sih waktu dulu buat ikutan program LPDP gitu? Jujur sebenarnya aku tertarik sih. Awalnya tertarik. Cuma pas waktu aku ngebaca banyak yang maksudnya kayak regulasi dan juga bahkan kayak ada kewajiban untuk pengabdian. Ini please no salty ya guys, tapi semenjak aku karena ngelihat kayak yang pengabdian kayak gitu, jujurnya aku kayak mengurungkan niat aku untuk coba daftar gitu saat itu. Oh, kenapa lu nggak tertarik gara-gara regulasinya? Entah aku kena brainwash atau gimana, cuma maaf ya jangan no salty atau kayak gimana, please ini mah. Tapi maksudnya itu kalau kita mengabdi kepada pemerintah itu kan, aku kayak ngerasa feeling having in debt, maksudnya kayak jadi utang gitu? Iya, kayak ngerasa berhutang gitu. Dan aku tuh nggak mau ada sama sekali perasaan seperti itu. Apalagi kan mungkin waktu awal-awalnya mungkin kelihatannya seneng kayak kita di sana dibiayain. Tapi ternyata kalau misal kita beres dari sana, kita mengabdi, terus ternyata maaf nih, ini ada beberapa cerita juga, bahkan juga kan ada beberapa pemberitaan juga, bahkan kayak beberapa orang yang lulus LPDP tapi malah nganggur, kayak gitu juga. Jadi kayak misal mereka kesulitan mencari kerja, tapi itu juga karena banyak yang berpikiran kalau misal untuk mempekerjakan orang yang LPDP itu harus mahal, harus ngegaji mahal, kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak juga kan yang berkarya gitu setelah LPDP juga kayak gitu. Cuma memang yang biasanya terexposure berita mungkin itu adalah mostly lebih ke berita-berita negatif sih sebenarnya. Oke. Terus yang lu tahu nih regulasi tentang LPDP apa aja selain harus berkarya? Dari tadi kan harus berkarya tuh. Emang apa aja sih kewajibannya? Kalau yang biasa kan kita biasanya bersaingnya mengumpulkan poin ya. Kalau kayak gitu biasanya itu dari IPK dulu ya. IPK tuh mesti outstanding. Harus pinter gitu ya? Iya, kasar nama harus pinter. Sorry, kok maksudnya ada tambahan juga. Kalau kita juga harus minimal kan bahasa Inggris ya. Walaupun nanti kita ke negara bukan yang bahasa Inggris, tetapi itu biasanya jadi kewajiban. Seperti misal TOEFL-nya di 500, IELTS 5,5. Biasanya kayak gitu sih untuk regulasi lainnya juga. Oh, regulasinya jadi intinya pintar, Inggrisnya fluent, lancar gitu ya. Itu adalah beberapa regulasinya. Cuman ya tadi yang lu bilang ya, jadi yang lu tahu adalah memang harus mengabdi. Nah iya, mengabdi dan itu. Dan lu sendiri termasuk orang yang nggak mau mengabdi. Iya, betul. Jahat tuh lu. Silakan kalian berpendapat, tapi tolong jangan hujat saya ya. Ini mah murni dari saya sendiri. Iya. Oke. Nah, terus gini, misalnya nih, kan sekarang lagi banyak yang rame nih, ya kan banyak yang nggak mau balik ke negara Indonesia gitu ya. Yang lu tahu sanksinya apa sih? Kalau kita kan gini, sebenarnya kita kalau sistemnya LPDP itu kita dibiayakan oleh pemerintah, mulai dari biaya hidup, biaya pendidikan, dan juga selama kita berada di sana dalam kurun waktu misal 2 tahun atau setahun, kita tuh benar-benar fully funded by pemerintah. Dan kalau kita tuh penalti, maksudnya atau melakukan kita nggak mau pulang, kita tuh wajib ganti rugi dengan membayarkan sejumlah uang, terutama yang selama pendidikan itu juga gitu loh. Selama biaya hidup juga kita harus mengganti kayak gitu. Pernah waktu itu ada dari kasusnya siapa ya? Aku lupa namanya siapa. Pernah waktu itu aku pernah melihat ada kasus ya namanya Veronica ya. Dia tuh harus ganti rugi sebesar 740 juta dan itu tuh ke pemerintahan. Kayak gitu. Oh, tapi sekarang gini, kan wajar dong kalau misalnya itu dia kena denda, kenapa? Karena nggak mau balikan?
Kalau yang kalau sepenangkap aku saat baca beritanya itu sebenarnya dia udah pulang tetapi belum menyelesaikan masa studinya dia. Oh, jadi itu kena denda karena dia udah belum beres sudah pulang. Iya, tapi kan itu kalau salah satu contohnya kalau misal seperti itu. Tapi ada juga yang memang dari LPDP terus dia S2 keluar negeri dan gak pulang lagi ke Indonesia karena memang mau bekerja di sana gitu. Oh, ya kalau itu wajar banget dong kena sanksi. Iya, itu jelas banget itu udah pelanggaran sih. Pelanggaran. Nah, tapi menurut lu ya, sekarang gini, fair nggak sih kalau cuma dikasih pelanggaran? Sebenarnya kalau misal pelanggaran yang udah berlaku di Indonesia itu juga sebenarnya udah berat sih. Dan berarti emang berapa persen dari ininya? Karena memang maksudnya mengganti rugikan semuanya juga kayak gitu. Ganti rugi 100%? Iya, ganti ruginya yang saya tahu memang 100%. Cuma kan kalau untuk nominalnya, detailnya... Oh, nggak dibuka ya? Iya, tapi maksud gue gini, kalau menurut gue ya, kalau cuma ganti rugi 100%, ya itu tetap untung banget dong. Bener nggak? Dan itu nggak fair tetap. Iya sih, benar. Maksud gue harusnya ditambah denda, ditambah bunga gitu kan, ditambah hukuman yang lebih berat mungkin. Mungkin ada biaya lain-lainnya, tapi mungkin kita nggak tahu sih sebenarnya kok. Ya kalau menurut gue ya Ham, kayaknya sih nggak fair kalau cuma dibayar denda, bayar full gitu lah. Dengan denda aja kayaknya masih untung banget gitu loh buat peserta LPDP. Karena lo kebayang nggak? Sekarang gini, orang LPDP nih, berarti kan dibiayain sama negara, bener ya? Betul. Uang itu dari uang pajak, di mana orang-orang tuh bayar pajak itu ya ngap-ngapan juga lo harus bayar pajak. Udah lo bayar pajak, disekolahin di sana, udah jadi pinter kan dimintanya kan kalau nggak salah cuma beda-beda ya. Ada yang 3 tahun, ada yang misalnya berapa tahun betul. Buat ngabdi di Indonesia kan. Maksudnya kan lo tuh dikasih dibiayain LPDP itu kan supaya lo bangun negara, bener gak sih? Betul sih sebenarnya. Iya kan? Tapi udah gitu, lo nggak mau gitu kan dengan alasan ya udah gue kerja di luar negeri aja karena gajinya lebih gede gitu kan dan gue bayar aja gitu kan, nggak fair, bener gak sih? Untuk masalah fair atau enggaknya, memang jujurnya itu tidak fair. Apalagi itu juga sebenarnya melanggar etika ya. Tapi selama menurut aku itu udah membayar ganti rugi, maksudnya itu juga seharusnya perhitungan pemerintah juga udah even dong seharusnya. Jadi makanya kalau misal dia membayar sekalipun juga, seharusnya urusannya beres juga di saat itu juga gitu nggak? Tapi kalau misalnya cuman kayak gitu, Ham, kebayang nggak? Nanti makin lama kan makin banyak kan orang yang kayak gitu, bener nggak? Ya lu tahu sendiri, orang Indonesia kan pinter gitu ya, tapi pinternya tuh agak kreatif gitu ya, jadi bener nggak? Jadi ya udah aja, kalau gue pinter, gue berusaha jadi LPDP, yang penting gue punya tiket kerja di luar dapat gaji gede, udah dapat gaji gede, ya udah nggak usah balik lagi. Dan lu kebayang nggak itu jadinya, ya kayaknya negara nanti bisnisnya ini dong, jadi bisnis apa? Biayain LPDP doang dong. Ya, bener nggak? Sedangkan goalnya kan nggak nyampe. Berarti kalau misal kayak gini, menurut aku ini agak, maksudnya goal dari LPDP ini mungkin banyak orang juga, padahal kalau misal dari berita dan dari Ibu Sri Mulyani sendiri kan, itu sudah disampaikan dari awal loh, kalau misal seharusnya setelah mereka lulus, itu tuh langsung harus kayak mengabdi dan mengembangkan negara, tapi seperti itu. Tapi maksudnya itu adalah kerasa cinta terhadap tanah air yang kurang. Iya, betul sih. Berarti harusnya kalau gitu nanti LPDP, jadi kalau LPDP harusnya nanti dipilih dulu orangnya cinta tanah air apa enggak gitu. Kalau dia nggak cinta tanah air, meskipun pintar jangan dikirim. Kayaknya itu udah ada di screeningnya, tapi udah ada aja ya? Kan kenapa atau screening kita yang bobol. Itu dia. Terus kalau menurut lo Ham, apa sih yang bikin orang-orang LPDP ini nggak mau balik ke Indo? Ya, kalau kebanyakan pasti masalahnya materi, gaji lah pastilah itu mah. Karena gaji di kita kecil dibandingin di luar. Nah itu kok. Jadi kalau misalnya balik ke Indonesia, mereka akan ngerasa kurang dihargai. Karena kalau misal mereka kerja di luar negeri itu, bisa jadi tuh mereka bisa dapat pendapatan yang lebih besar lagi juga kayak gitu. Even though misal si hutangnya itu atau yang mereka harus bayarkannya itu misal tadi 740 juta. Itu tuh sebenarnya bisa di cover atau bisa dibayar balik dalam kurang dari 5 tahun sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Jadi makanya orang-orang tuh bakal lebih bisa milih untuk tidak balik dan kerja di luar, mending bayar atau mungkin nanti bisa lebih bayar ke pemerintah. Tetapi itu gitu maksudnya titiknya di situ. Itu jadi pertama gara-gara gaji. Ada lagi nggak faktor kedua menurut lo? Faktor kedua, bentar, ini kali nggak cinta, ulang aja yang cinta tanah air, atau kalau nggak gini ya, maksudnya keluarganya juga ngedukung dia di luar juga bisa, misalnya. Mungkin ya, ini mah mungkin dari pendapat pribadi aku sendiri, tetapi kayaknya kalau mereka juga kayaknya agak kurang nasionalisme juga kan, maksudnya kayak rasa cinta, mungkin kayak Pancasila atau apapun, atau Undang-Undang 1945 juga mungkin hanya di mulut, iya di mulut. Terus gini, menurut lu nih, kalau misalnya nggak mau pulang tuh pengkhianatan bukan sih? Jelas dong, itu nggak etis sebenarnya. Tapi
selama mereka bayar, ya ini masih perdebatan juga sih, fair dan nggak fair sebenarnya. Masing-masing juga ada plus minusnya kok. Oh, plusnya apa? Plusnya gimana? Ya plusnya bisa dapat lebih banyak. Oh, minusnya? Ya itu gak etis loh maksudnya. Iya sih. Kita bisa pergi keluar, tapi istilahnya kita menghilang. Tapi kan kalau di gitu, Indonesia, kalaupun misalnya lu seperti itu ya, kan tetap aja lu di antara lingkungan tetangga mah, oh lihat tuh anaknya si itu, sekarang kuliah di luar negeri sukses. Dianggapnya tetap suksesnya, betul nggak? Nah iya betul sih. Berarti mungkin harusnya di Indonesia juga diedukasi kalau yang nggak mau pulang mengkhianat gitu, atau dicabut warga negara gitu. Mungkin gak sih kalau dibikin separah gitu kayaknya nggak ada yang bakal ini loh, nggak akan mengkhianati, betul nggak sih? Kalau dari aku sendiri mungkin itu bisa jadi, apalagi kayak misal kehilangan warga negaraan itu kayaknya bisa jadi sanksi yang bagus dan serius. Tapi kalau misal aku coba memproyeksikan, kayaknya banyak yang memilih itu juga, banyak yang memilih keluar dari warga negara. Tapi balik lagi ke masing-masing orang ya. Soalnya aku waktu itu pernah dapat dari guru aku. Maksudnya orangnya tuh anaknya tuh dia kuliah di Singapura jadi warga negara luar gitu, warga negara asing. Dan bangga justru malah. Dan pengen balik lagi ke warga negara Indonesia. Pengen balik lagi? Iya, tapi saya nggak dikasih tahu waktu itu detailnya kenapa gitu. Aku tuh nggak dikasih tahu kenapa detailnya, kenapa pengen balik lagi ke Indonesia. Cuma kalau kata orangnya itu ya memang sebenarnya lebih enak di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia gitu loh, dibanding kita jadi warga negara asing. Nah kalau lu sendiri nih, nih. Mau nggak sih lu jadi kalau lu ya berandai-andai nih, lu yang jadi LPDP, mau nggak sih lu mengkhianati negara gitu ya tanda kutip kan, buat dapat gaji gede atau kehidupan yang lebih enak? Kalau lu mau nggak? Serius nih, ini susah pertanyaannya. Kalau aku ada di posisi kayak gini, aduh, nggak bisa kabur nih kok. Misalnya nggak bukan, kalau lu yang di posisi LPDP ya lu bakal, oh yaudahlah gue balik dulu 3 tahun ngabdi gitu kan. Terus kalau gue mau kerja di luar lagi ya gue tinggal pergi. Atau ya udah gue nggak mau mengabdi gitu. Lu sendiri bakal kayak gimana tuh? Kalau aku tipe orang yang sebenarnya ini mah jujur ya, maksudnya ini benar jujur dari diri aku sendiri. Kalau aku ada sebuah janji, aku akan 100% mencoba menepati itu dulu, baru aku akan mencoba peruntungan di tempat lain. Artinya lu bakal ngabdi dulu pulang 3 tahun, misalnya target berapa nih 3 tahun, 3 tahun pulang, baru setelah itu ya udah gitu kan, kalau lu mau cari keluar lagi. Iya, jadi kayak ya setelah masa itu kan kita bisa bekerja lagi, bebas maksudnya juga kayak gitu. Cuma kalau misal pengen instan, ya hianat. Nggak, please guys, no salty please ya. Oke, nah kalau kalian sendiri nih di posisi yang LPDP, kalian bakal bakal langsung cari kerja dan nggak mau pulang dengan berbagai alasan, misalnya kawin sama orang luar dan lain sebagainya, atau kalian bakal tetap pulang? Oke, tulis di komen. Mungkin itu aja gibahan kita seputar topik LPDP. Sekian, bye-bye. Bye.